Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para asatidz, para hujan, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah salat subuh Masjid Nurul Falah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kembali kita awali talim ini dengan baca beberapa buah suratul Fatihah yang kita khususkan untuk ahli-ahli kubur kita. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Sayyidul Istighfar. Ala hazini wa qul amalin salihah ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatil kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى الله جميعكم ولا بين أمتنا وجدنا وجدتنا وأخينا وأخواتنا وعمنا وعمتنا ومشاينا وسددنا وقرابتنا ولمن أحب إلينا ولمن حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا معرفة الكتاب الشيطان إلى سكندر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah. Mari kita usahakan untuk ahli kubur kita niatkan masing-masing. غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم وذريهم شل الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عليك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Mari sama-sama kita awali takbir dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 6 Juli bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Jadi kita dari kemarin disunahkan. Kemarin hari Tasu'a, sekarang Asyura. Disunahkan untuk puasa Asyura. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu berpuasa setiap di tanggal 10 Muharram seperti orang-orang sebelumnya.
Kenapa demikian? Karena banyak peristiwa-peristiwa sejarah terjadi itu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan ya dari banjir, kemudian Nabi Yunus selamatkan dari ikan, dan banyak lagi. Semuanya banyak terjadi kejadiannya hari-hari besar ya, pada umat terdahulu itu bulan Ashur. Maka orang-orang Bani Israel juga puasa dulu. Maka Rasulullah juga berpuasa, disunahkan ya. Baik. Kemudian pagi ini kita lanjutkan kajian kita di halaman 107. Ini 4 pasal lagi kita sudah habis bab 1. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah kaji ini kitab, sudah bab 1-nya sudah mau selesai, kita masuk bab 2 karena terdiri dari 2 bab ya. Maka yang diharapkan itu adalah kita sudah meningkat itu spiritualnya, meningkat ya. Bukan iman lagi ya, makrifat kita. Kalau awal kita belajar kajian kitab ini kita masih murid, kita namanya murid semuanya, murid yang melakukan suluk, yang melakukan perjalanan menuju Allah, tujuannya adalah makrifat. Jadi murid makrifat. Maka kalau orang yang baru mulai namanya murid, tapi kalau udah yang makrifat namanya orang yang arif. Harapan kita itu orang kita udah arif sekarang. Ya, udah arif itu orang yang sudah makrifat, orang yang sudah lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pasal hari ini kita menjelaskan di akhir pasal di akhir bab 1 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Matali'ul anwari al-qulubu wal asraru. Matali'ul anwar, adapun tempat terbitnya anwar, cahaya ilahi. Al-qulubu itu hati, wal asraru dan relung batin. Ini simpel sekali pasal ini ya. Jadi perlu kita pahami bahwa tempat terbitnya cahaya pada diri kita itu adalah hati yang pertama. Yang kedua, al-asrar. Al-asrar itu relung batin atau disebut dengan nurani. Nah, kalau kita lihat bahwa kita atau siapa aja, semua orang ya yang hidup ini semua, itu dia akan bisa mencapai kemakrifatan dalam keimanannya, dalam suluknya, dalam riadohnya, manakala hatinya sudah terbit sinar ilahi pada dirinya itu ya. Jadi kalau selama hatinya belum terbit cahaya ilahi, maka dia tidak akan pernah muncul kemakrifatan, mengetahui Allah itu. Terus ya, jadi yang harus dimunculkan ini, yang harus dikelola oleh kita ketika ingin ma'rifah sama Allah, pertama berarti al-qulub, hati kita. Ya. Jadi hati kita ini diibaratkan apa? Diibaratkan kalau di sini adalah gini, ya. Kalau diibaratkan dengan langit, malam gelap, itu dia bisa bercahaya dengan adanya rembulan, bisa bercahaya dengan adanya bintang-bintang, sehingga enggak gelap dan terang, apalagi di bulan purnama terang. Nah begitu juga ke hati seseorang, hati kita semua itu tidak akan pernah gelap hatinya, ya. Dia akan selalu terang karena dicahayai oleh mataliul anwar, cahaya ilahinya sudah terbit, cahaya Allah itu sudah ada di hatinya. Maka kalau sudah hatinya terang, ya, maka nur Allah sudah nempel samanya dirinya gitu. Kalau udah cahaya nempel sama Allah, baru ma'rifatullah dia tuh. Tapi selama hatinya belum dikelola dengan baik, maka sulit untuk mencapai ma'rifat. Kalau kita berbicara hati itu kan ada yang qalbun salim, ada yang udah hatinya selamat, bersih dari sifat yang mazmumah. Apa sifat yang mazmumah? Sifat yang jelek-jelek itu, ujub, takabur, riya, hasud, sombong. Itu hati-hati ya, penyakit-penyakit itu udah nggak ada di hatinya.
Maka nama orang itu namanya qalbun salim, hatinya udah selamat. Tapi ada juga yang masih ada qalbun marid. Hatinya masih sakit, masih dipenuhi oleh penyakit. Di dalam surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah allazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Kenapa orang-orang ada yang mengatakan beriman tapi hakikatnya beriman? Dia di depan orang mukmin katakan beriman tapi pelaksanaannya enggak ada. Ngaku orang Islam tapi enggak sholat dan seterusnya. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu masih ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka dengan sikap mereka yang demikian, itu Allah tambah penyakitnya makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin dekat. Gitu. Kita jangan sampai hati kita itu banyak penyakitnya. Bisa nggak membedakan kita antara orang yang penyakitnya qalbun salim dengan qalbun marid? Bisa, kelihatan. Dari mana? Dari aktivitas dia. Kalau setiap hari itu masih ngegeresuk, ngeluh, ngomongin orang, ada dengki, ada hasud, ada semua keburukannya terungkap di dalam ucapan maupun perbuatan, berartinya harus dikelola itu hatinya. Dikelola dengan baca istighfar, zikrullah. Tapi kalau udah hatinya plong saja, nggak ada dia hasud, dengki, sirik, dan seterusnya, positif aja berpikir, bukan hanya orang yang baik pada dia, tapi orang yang tidak baik dia berpikir positif saja, ya, maka itu namanya qalbun salim. Nah, orang yang qalbun salim itu adalah munculnya, sudah muncul matalil anwar. Dari mana cahaya ilahinya? Dari Allah, dari hati yang bersih. Hati yang sudah bersih, maka dimuncullah cahaya sinar Allah. Maka katanya matalil anwar al-qulub wal asrar. Terbitnya cahaya ilahi pada diri seorang itu tergantung hatinya dan relung batin nurani. Jadi silakan kita, ya, sudah satu bab dipelajari, apakah kita mau sampai kepada ma'rifat dari murid tak apa makom kita atau tetap gitu kembali, karena kita masih suluk, masih dalam perjalanan menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita semua yang kaji ini meningkat spiritualnya. Minimal kita bisa memanage hatinya deh. Ya, minimal kita bisa menjadikan hati kita qalbun salim, meningkat. Gitu. Jadi kalau masih ada tuh perasaan yang enggak enak, apalagi di hati, apalagi umpamanya dari hati yang enggak enak diungkapkan, dilakukan dalam perbuatan, itu berarti harus kita banyak berzikir untuk membersihkan. Gitu. Ya, bersihkan hati kita. Sebab kalau belum bersih hati ini, maka matalil anwar, cahaya ilahi itu enggak akan pernah muncul pada kita. Tapi kalau sudah bercahaya dia dirinya, ini lebih terang dari gelapnya malam yang disinari rembulan dan bintang. Dia bisa menembus segalanya. Percaya ya, matahari itu terang nggak Pak cahayanya? Ya, tapi dia tidak akan pernah bisa menembus gerhana kalau tertutup bulan. Makanya ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, ya. Kemudian cahaya bulan, bintang yang terang itu kalau mendung, gelap, cuaca tidak bagus, itu tidak akan pernah menembus, menyinari alam semesta kita semua. Berarti masih ada penghalang. Tapi kalau orang-orang yang sudah ma'rifat, hatinya sudah bagus, dia bisa, tidak ada yang menghalangi tembusan cahayanya itu. Makanya orang-orang yang begitu udah namanya mukasyafah. Mukasyafah, hatinya terbuka, dia bisa menembus sesuatu yang tidak diungkapkan oleh orang lain, bisa dia tahu. Meskipun nggak diungkapkan, dia tahu. Gitu. Kenapa? Karena sudah terang. Itulah yang makom-makom waliullah itu seperti itu. Gitu ya. Jadi kita minimal nggak seperti waliullah, tapi kita minimal sudah memahami ya tentang hal ini, sehingga kita bisa mengelola, memanage hati dengan
baik jiwa kita. Maka tugas yang paling banyak dari diri kita adalah bukan ke siapa-siapa, membersihin diri dulu. Bersih. Kalau sudah bersih sini, ya udah, baik aja semuanya. Ya. Gitu. Ya. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Ya banyak beristighfar. Ya, banyak berzikir. Karena Sayyidina Ali katakan, inna likulli syai'in syaqala wa inna syaqalatul qalb zikrullah. Sesungguhnya dari segala sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati itu nggak ada lain kecuali sering berzikir. Berzikir dengan apa? Bukan hanya dengan lisan. Kalau hanya dengan lisan nggak masuk di hati, nanti hatinya nggak bersih juga. Ya, lisan aja. La ilaha illallah, tapi nggak masuk ke hati. Tapi harus masuk. Ya, minimal kita seperti kita ngucurin air kotoran itu, kotoran dikit-dikit keluar gitu. Kan kita ada kotoran tuh biasanya kita kucurin air ya, selang ya. Nah, itu minimal kalau dia terbawa itu. Nah, jadi sekali-kali berzikir terus. Nah, sedangkan dosa, sedangkan keadaan hati kita selalu dalam setiap saat itu mengalami apa kotoran-kotoran. Maka orang-orang yang sudah arif, orang ma'rifat itu zikirnya bukannya ada waktunya, enggak ada waktunya. Bahkan setiap napas yang keluar itu zikir. Tuh begitu sampai begitu supaya membersihkan hatinya. Enggak ada napas yang terbuang kecuali dia nyebut Allah. Supaya bersih terus. Gitu. Kan kita tuh pakaian bersih nih sekarang ya. 3 hari dipakai kotor nggak? Kotor. Seminggu dipakai kotor. Rumah kalau nggak dibersihin kotor. Ya begitu. Seperti itu hati kita itu. Makanya harus perlu dibersihin, dicuci. Nah, terus ya. Nah, pasal ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa perlunya memanage hati. Wal asrar dan nurani. Hati nurani. Rel yang paling dalam. Seorang punya hati tapi di atas, di bawah itu, di dalam itu ada nurani, hati nurani. Makanya tanyalah, jangankan orang baik, orang tidak baik tanya. Dia hati nuraninya. Mau jadi orang baik, mau jadi orang buruk, pasti dia. Hati nurani jawab akan jadi baik. Masuk surga neraka pasti. Orang setidak baik juga tahu ya nuraninya itu ada. Gitu, ya. Nah, cuma nurani ini ada yang tertutup gitu ya. Ada yang tertutup nurani. Iya, ada. Yang kalau ditutup berarti kita kalau dia hatinya sudah tutup ya berarti udah kafir itu ya, udah tertutup, udah nggak bisa masuk hidayah. Tapi kalau sakit-sakit ya itu tadi obatnya itu banyak berzikir aja. Berzikir yang masuk kepada hati kita, masuk gitu ya. Ya. Sesuai ya? Baik, mudah-mudahan semakin terbuka hati kita, nurani kita, ya sehingga kita bisa ma'rifat sama Allah. Kalau sudah ma'rifat tadi terang, ya. Jadi hati kita sudah terang karena memang hati ini ruh kita dari Allah. Maka kemudian karena hatinya sudah nggak ada penyakit, bersih, masuklah matolil anwar ini. Jadi terang semuanya. Maka penampakan orang waliullah itu sebenarnya manusia hanya jasadnya saja. Jasadnya manusia, tapi hakikatnya sudah apa yang dilakukan itu sudah cahaya ilahi, cahaya Allah. Itu orang baik, udah bagus gitu. Ya, kita jangan salah pandang juga. Orang baik nggak bisa melihat dari casing, Pak. Jangan kita melihat orang baik itu dari casing, Pak. Hatinya, dalamnya. Makanya ukuran kita melihat orang itu dalamnya bukan luarnya. Kalau luarnya kan bisa kan. Yang ini aja yang kita bisa lihat-lihat itu ya macam-macam. Orang kan ke Tanah Abang aja beli kopi haji, kopi APC, nggak pernah sholat pakai tato, pakai gituan udah jadi ustadz ya, gampang itu mah. Ya tinggal beli aja ke Tanah Abang atau nggak usah jauh-jauh ke Pasar Bojong udah lengkap, ya kan? Nah, tapi yang penting adalah memanage hati kita. Siapapun kita, saya bukan ustadz saya biasa saja, enggak. Ya. Orang yang ditanya di sana malaikat itu enggak ada apakah dia pangkatnya kiai Pak Ustaz? Enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia si Allah itu orang yang paling dekat, paling bertakwa sama Allah, paling takut sama Allah. Ya. Nah, itu pasal pertama. Kemudian pasal kedua, Bismillahirrahmanirrahim.
Nurun mustauda'un fil qulubi madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyubi. Ini lebih spesifik lagi. Nurun mustauda'un, cahaya yang tersimpan fil qulubi, di dalam hati. Cahaya yang tersimpan di dalam hati kita, madaduhu minan nuril waridi, sumbernya cahaya itu min nuril waridi, dari cahaya yang warid, yang datang, min khazainil guyubi, khazain perbendaharaan, al guyubi gaib, dari perbendaharaan yang gaib. Ini kita mau bicarakan tentang sumber cahaya. Nah, pasal ini menjelaskan ya bahwa cahaya yang tersimpan di dalam hati kita itu bersumber dari datangnya dari perbendaharaan yang gaib. Bukan ada lampunya hati kita ya. Bercahaya itu udah terang, udah terhindar dari penyakit. Kalau udah nggak ada penyakit, maka cahayanya timbul. Bukan cahaya yang seperti begini, bukan. Ya, artinya cahaya ilahi ini nempel. Nah, sekarang hati cahaya yang ada di hati ini bersumber dari khazainil ghaib, gitu. Dari perbendaharaan yang gaib. Dari mana? Ya dari Allah. Sekarang saya mau tanya, ya, kita ini pada ketika kita mau sudah baru 3 bulan, 4 bulan, itu kan kita bisa hidup kan dulu kita adalah baru dari mani, kemudian menjadi daging dikasih tulang 3 bulan, kemudian baru ditiup ruh. Betul kan? Kan kita baru ditiupkan ruh oleh Allah. Sehingga kita bisa hidup tuh di alam rahim ibu kita itu. Dulunya kan enggak ada. Betul kan? Nah, ketika kita ditiupkan ruh, kita dipersaksikan oleh Allah pada saat itu di alam rahim kita. Alastu bi rabbikum. Ruh yang baru ditiupkan ini semuanya kita sudah ditanya. Alastu bi rabbikum, apakah engkau mau nanti kalau hidup ini engkau menyaksikan bahwa aku Tuhanmu? Ruh kita ini sudah dipertanyakan itu. Maka kan kita jawab semuanya itu. Ya, qalu bala syahidna. Qalu, maka ruh-ruh itu yang baru ditiupkan oleh Allah, bala ya Allah syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Allah tiupkan ruh itu. Maka orang-orang sebenarnya manusia itu yang kafir, yang musyrik semuanya, itu semuanya fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Lahir dia karena mengambil perjanjian dulu untuk menuhankan Allah, maka lahir ke muka bumi siapapun dia dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Maka kemudian lingkungan dianya, ayahnya, ibunya yang bisa menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Islam. Semuanya baik ruh itu. Maka manusia itu awalnya baik sebenarnya. Jadi yang ditiupkan, saya mau tanya, siapa yang meniupkan? Ruh. Ruh siapa? Ya ruh Allah meniupkan ruh. Kita ini bagian dari Allah sebenarnya. That's right. Iya, kita ditiupkan ruh kita. Ya, hidup kita, lahir kita dalam keadaan suci. Kemudian dipengaruhilah kita dalam kehidupan orang tuanya. Kalau kemudian orang tuanya, ayah ibunya orang-orang Nasrani, Majusi, dia jadi Majusi. Kita orang kafir, kita orang Muslim, dia orang Muslim. Nah, kita maka lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah lahir dalam keadaan suci, dibesarkan dari Islam, maka secara otomatis kita orang Islam. Tapi kebetulan kalau orang-orang yang lain dibesarkan cara Yahudi, Nasrani, China dan seterusnya, beragama beda-beda. Tapi pada dasarnya semua orang itu bersih, suci. Gitu. Cuma kan sekarang zaman sudah terbalik. Pada dasarnya manusia itu adalah suci, bersih, baik. Coba sekarang, mana bergesernya kehidupan kita? Sekarang sudah bergeser. Kita menilai orang itu pada dasarnya bukan baik, tapi tidak baik. Ini udah bergeser. Contoh, datang ke rumah kita, orang yang gak dikenal, gitu. Apa yang ada pada diri kita? Apa nilainya baik? Apa nilainya tidak baik? Jangan-jangan, tuh. Apalagi dia datangnya
udah badannya ini ya, udah ngeri gitu kan, udah malam datang, jangan. Jadi kita nilainya orang udah nggak baik. Padahal sebenarnya manusia itu adalah awalnya baik. Jadi pergeseran nilai karena zamannya sudah demikian diliputi oleh ketidakbaikan. Maka kita memandang orang sekarang kalau belum kenal itu berarti orang itu belum tentu baik. Seharusnya belum tentu tidak baik. Gitu, Pak. Saya kembali kepada pasal ini. Jadi katanya bahwa cahaya yang tersimpan di dalam hati kita itu bersumber kepada khazainil ghaib. Karena ruh kita ditempelkan oleh Allah. Saya mau tanya, ruh mana, Pak? Ya, ruh kita di mana? Di mana ada ruh kita? Kalau di sini qalbun, hati. Ada ruh hati, ada jantung. Sekarang ruhnya di mana? Ruh kita di mana itu? Siapa yang tahu tempatnya ruh? Nggak ada kan? Nggak ada tahu. Ya ruh itu ya di badan kita. Kita itu ruh. Wallahu alam. Makanya ayat yang di dalam surat Aisyah sering saya kaji. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh. Sahabat-sahabat bertanya tentang ruh kepada Rasulullah, maka jawab oleh Rasulullah, qulir ruhu min amri rabbi. Masalah ruh itu meninggal termasuk itu urusan Allah, enggak ada yang tahu. Ruh ditempelkan oleh Allah, cahaya ini dari Allah, bagian dari Allah, katanya madaduhu, bahwa sumbernya itu adalah min khazainil ghaib. Bersumber dari siapa? Ruh-ruh kita semuanya yang ada di sini itu dari Allah. Jadi sekarang kalau ruhnya ini, qalbunnya sudah baik, ruhnya sudah baik, maka kemudian ini connect dengan yang tadi pasal sebelumnya. Apa pasal sebelumnya? Yaitu asal daripada ruh itu yang tadi pasal tadi ya. Kata di sini adalah matolil anwa, terbitnya cahaya ilahi itu pada diri kita itu di hati. Jadi kalau hatinya sudah bersih, kemudian dia ini bagian dari Allah, bersih dia, maka nempel tuh cahaya Allah. Maka orang itu hanya wujud saja manusia. Itu. Rasulullah itu manusia ya Pak ya. Tapi al-insan laisa kal insan. Manusia tapi bukan seperti manusia. Iya, enggak seperti manusia. Kenapa? Ada ismah Allah, ada yang jagai. Waliullah manusia tapi enggak seperti manusia, dikasih karomah. Kita yang bukan waliullah ada manusia juga, tapi ada yang dekat sama Allah, dikasih ilham gitu. Oh Allah, cahaya bercahaya. Nabi-nabi itu ya manusia, tapi kasih dia ilmunya dari Allah dan seterusnya. Makanya orang itu kita punya ilmu itu ada dua, ada dengan belajar, ada dengan ilmu yang langsung dari Allah, namanya laduni. Ya, ada orang nggak belajar. Rasulullah belajar Pak. Rasulullah ngaji seperti kita, enggak, sekolah enggak. Makanya pangkatnya al-ummi, tapi fatonah, cerdas. Sifat Rasul itu salah satunya fatonah, cerdas. Cerdasnya dari mana kalau nggak belajar? Nah ini yang dari Allah. Gitu. Makanya orang-orang kiai-kiai kita, guru-guru kita, di samping berdoa itu sering ngamalin ilmu laduni. Tapi saya nggak ajarin di sini. Khusus itu. Iya, ilmu laduni minta Allah biar kita tahu, paham aja semua masalah gitu. Supaya apa? Supaya lebih terbuka hatinya gitu, biar terbuka. Nah, khusus ilmu-ilmu ini, ilmu alat tasawuf ini diajarkan oleh Ibnu Athaillah, kita paham tuh bahwa pada diri kita itu sumber cahaya ilahi yang pada di hati kita itu bersumber dari makhazinul ghaib, dari perbendaharaan yang gaib, yaitu dari Allah semua. Gitu ya. Nah sekarang kita mau connect nggak sama Allah? Cahayanya mau makin terang nggak nih? Kalau ibarat cahaya ini kan listrik kita nih ada yang 100 watt, ada yang 75 watt. Cahayanya ini ada yang 50, ada yang 25, ada yang 10, ada yang 5 watt. Ada yang berkedip-kedip mau nyambung kepada Allah.
Kira-kira kita berapa watt ya, Pak? Cahaya ilah gitu, nempel gitu. Ya harus diterangin terus biar terang. Beda nggak kalau kita ngaji lampu cahaya begini dengan ngaji yang redup-redup gitu? Beda nggak? Beda. Ini bercahaya. Ya. Baik, itu akan dirasakan oleh hati kita manakala dalam keseharian kita nanti semuanya efektivitas, aktivitas kita semuanya itu akan selalu ya kebaikan, positif. Nah, itu mulai itu cahayanya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan ya kalau kita sudah demikian memahaminya bahwa cahaya ilahi yang memberikan cahaya pada diri kita itu adalah dari khazainul ghaib, maka kita deketin Allah itu. Deketin Allah ya sering kita berzikir. Ya, berzikir nggak sendiri aja. Merenung, berzikir. Kan boleh berzikir dengan pikir, boleh dengan qaul, boleh dengan zikir. Tapi tetap connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kita connect-nya kalau lagi sholat doang. Luar sholat udah nggak connect lagi sama Allah. Ini jangan, semuanya harus connect. Semuanya harus menghubung kepada Allah gitu. Lagi sholat juga kadang-kadang ada yang connect, ada yang sedikit connect, ada yang enggak. Ya gitu ya. Tapi enggak, kita harus meningkatin gitu. Ya. Dah. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu bahwa yang menerangi hati kita itu adalah dari khazainul ghaib Allah SWT, ya dekatin Allah supaya hati kita bersinar. Kalau sudah bersinar tadi yang saya gambarkan, ya lebih terang dari malam, gelapnya malam. Terang. Ya. Bapak bisa bedain ya nanti kalau kita orang-orang yang udah dekat sama Allah, udah mukasyafah, itu artinya terang. Yang indah, kata-katanya baik, nggak ada yang tidak baik, semuanya ya senang ada gitu ya. Baik, udah dua pasal dulu, nanti tinggal 2 pasal lagi, bab 2 nih. Bab 2 yang ini jilid 1 tinggal 2 pasal lagi. 2 pasal lagi kita belum bahas. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, saya bahas satu lagi. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ya, silakan, Pak. Bab saya. Iya. Iya. Nah, diharapkan dengan kondisi seperti ini kan iya. Diharapkan. Ini kita tadi saya bisa sampai berusaha. Iya. Tapi usia bagi saya Ustaz, saya katakan jangankan sampai makrifat Ustaz berusaha saja saya merasa berat banget gitu. Iya. Berat gitu kan? Betul. Menjaga hati dari kadang-kadang kita benci, kadang-kadang kita iri itu kadang-kadang masih ada. Iya. Nah sementara kalau kita ingin juga kita harus mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ridho itu kan tentunya Allah rela dengan segala yang kita lakukan. Nah manakala kita belum bisa mencapai kebenaran, apalagi menifat, apakah kira-kira kita mendapat ridho Allah? Bolehkah kita merasa tetap optimis itu kan? Iya. Sebab kita harus optimis nanti kalau ini. Baik. Surga itu ada 7 tingkatan levelnya. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kemudian ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Yang 4 lagi saya lupa itu. Ya, Aden, ada 4, 3 lagi saya lupa. Jadi semuanya ada tingkatannya, tergantung makom kita, kedekatan kita. Nah sekarang kalau kita yang sehari-harinya udah muslim, udah baik, tapi kadang-kadang punya iri, dengki, hasud, gak enak gitu. Apakah kita sudah termasuk qalbun salim, hati kita sudah termasuk, tapi mari dibersihkan lagi, ya ditingkatin lagi. Kita masuk surga nggak kita? Orang muslim semuanya masuk surga, Pak. Nggak ada yang nggak masuk surga.
Semuanya baik, insya Allah kita ahli surga semua. Cuma tingkatannya beda-beda. Kalau ada orang mengatakan, wah ini kafir, nggak ada Pak. Kecuali orang yang tidak menuhankan Allah itu baru masuk neraka. Kecuali orang yang mengatakan beriman, tapi dia tidak melaksanakan keimanan, nggak sholat, nggak puasa, itu baru munafik. Itu semuanya masuk neraka. Tapi kalau orang sampai meninggalnya, ada dia sholat dia, tapi ada hatinya masih ada rasa, ada perasaan tidak bagus dan seterusnya ya, itu ahli surga Pak. Cuma tingkatannya beda-beda. Yang saya mau sampaikan itu adalah ma'rifatullah dalam kedekatan Allah yang ideal, paling tinggi tadi gitu. Nah, cuma penyakit yang tadi itu harus kita bersihkan sedikit-sedikit. Supaya jangan dia begini Pak. Kalau hati orang itu, kalau dia keburukan, sifat buruknya itu dibiarkan, maka hati ini akan membesar. Hatinya akan ditutupi dengan kegelapan lagi. Apalagi dia berbuat dosa. Berbuat dosa itu Bapak coba dah di Microsoft nggak kelihatan, tapi di ilmu agama kelihatan. Kata Rasul, innal mu'mina iza aznaba kanat nuqtatus sauda'u fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat dosa, satu dosa aja, kanat nuqtatus sauda fi qalbi, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Di Microsoft nggak ada, tapi di dalam agama yang melampau itu tinjauannya ada, kelihatan. Jadi jangan sampai tertutupi, makanya harus banyak zikir supaya hati yang tidak bersih, yang marid, yang banyak penyakitnya, bersihin, diobatin itu supaya nanti nggak ada lagi penyakitnya. Jangan dibiarin supaya salimnya itu makin besar, uatnya itu makin tinggi. Gitu. Nah, gimana Ustaz? Saya sampai meninggal, mau contoh ya. Sampai meninggal saya banyak penyakit itu, tapi dia sholat, rajin, punya masih penyakit. Ahli surga Pak. Orang baik gitu Pak. Orang udah beriman, udah sholat, beriman orang baik. Cuma tadi surga kan ada tingkatannya. Ah itu. Sekarang kita mau ngejar tingkatan yang paling tinggi atau hanya cukup di bawah. Orang hadis mengatakan ya, man qala la ilaha illallah dakhalal, paling rendah siapa yang dia ada la ilaha illallah masih bertuhankan Allah, masuk surga, ahli surga. Ya, Rahman Rahim Allah. Ya cuma kita tergantung kitanya sekarang mau Pak yang paling tinggi, yang kita dari 7 surga itu apakah kita mau paling rendah? Kelompok manusia kan 3 sebenarnya itu. Islam, Muslim, kafir, munafik. Nah 2 ini ke neraka. 1 ini ke surga. Selama kita tidak kafir, kan kita udah Muslim, kan kita udah sholat. Selama kita tidak munafik, munafik itu ya tadi berkata beriman tapi enggak ngaku orang Islam, enggak sholat, kita kan munafik. Ya gitu. Udah Muslim, baik semua. Gitu. Allah nggak tanya ini mazhab apa ya? Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ini Muhammadiyah apa yang NU, nggak ditanya Pak, organisasi itu. Ya, versis apa akan aja. Enggak, yang penting dia baik, orang Muslim bertuhankan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ahli surga. Gitu ya. Jadi kalau kita jangan puas hanya masih ada penyakit tuh ya. Nah penyakit itu harus bersihin. Sebab kalau nggak dibersihin, dia bisa nanti memperbanyak, akhirnya qalbun salimnya mengecil, bahkan bisa sampai habis, Pak. Sama seperti penyakit, nggak diobatin. Nah, sama seperti itu. Makin sakit. Jadi usaha kita ngobatin itu, bersihin. Lah ngebersihinnya kalau kita pusing kan minum bodrek. Ya, tapi kalau hati ini sakit emang bodrek dimasukin, yang nggak bisa. Apa itu? Ya zikir. Gitu. Banyak berzikir, ya. Makanya orang-orang tuh yang udah masih bawa tasbih gitu, itu bagus. Supaya dia ini. Kalaupun kita nggak pakai itu nggak apa-apa, yang penting hati tetap koneksitas kepada Allah itu terus terjalin. Gitu. Siapapun dia, apapun jabatannya, tetap dia koneksinya sama Allah, bukan konek yang lain. Gitu ya. Jadi PR kita masih banyak tuh untuk diri kita, PR kita. Gitu. Siapa yang nggak pernah rasa sedih, punya sedih?
Atau siapa merasa nggak pernah sakit hati, kecewa? Semua kita kan manusia kan, betul kan? Kecewa kan? Ya itu berarti ada masih sifat kecewa, ada masih sifat sedih, ada masih iri dan seterusnya. Itu yang harus dikikis sehingga nanti nggak ada lagi rasa itu. Apalagi kalau sekarang masih ada sesama muslim, kan innamal mu'minuna ikhwatun. Kata siapa? Kata Allah. Kata Rasul, sesungguhnya mukmin itu adalah saudara. Yang namanya saudara itu kalbunyan, kayak bangunan. Kemudian kayak al-jasad, kayak jasad. Siapa umpamanya kaki kita kepadu, maka kemudian yang merasakan mengatakan aduh itu adalah mulut kita tanpa diundang lagi, merasa sakit. Jadi saudara sakit, dia sakit. Saudara senang, dia senang. Bukan dibalik. Saudara senang, dia sakit. Saudara sakit, dia itu mah bukan muslim. Muslim mah enggak begitu. Nah, itu yang harus dibersihin, dibaikin. Makanya perlu kita sharing ngaji itu untuk meningkatkan ini, Pak. Meningkatkan kualitas ini. Ya. Wallahu a'lam bisa. Saya rasa gitu, ngaji ya. Ada lagi? Jadi, walaupun gitu ya, nanti kita masih ada murid-muridnya gitu kan. Iya. Apalagi belum tahu mencapai lifestyle, kita harus optimis gitu ya. Iya. Iya. Walaupun surga yang paling rendah. Iya, iya. Insyaallah kita orang baik semua Pak, surga. Iya, gitu. Nah, cuma kalau masih kita udah merasa ada burik-buriknya nih, ya, cepat bersihin dengan banyak zikir, istighfar aja. Makanya hebatnya orang muslim itu yang gak dipunyai bukan orang muslim, non muslim itu istighfar. Tahu kunci istighfar? Kan orang ini ada dua, Pak. Ada baik, ada buruk. Ya. Jadi kalau istighfar di tengah nih. Kalau dia mau keburukan dia selesai, dia perbaiki, dia ada istighfar. Buruk kan hilang, buruk hilang, tinggal baik. Baikan satu hari baik dikit. Begitu dihisab banyak baiknya. Makanya jangan lupa istighfar itu 70 sampai 100 kali seperti Rasul. Rasul yang dosanya enggak ada 100, Pak. Kita cuma 3, 5, 15 enggak ditambah, ya jangan. Itu hebatnya. Setiap hari kita harus istighfar 100 kali, 70 sampai 100. Itu Rasul. Kita begitu. Fungsinya untuk apa? Selain kita mengikuti sunnah Rasul, ya juga pembersih dari dosa yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak, kecil atau besar, terang-terangan atau sembunyi, kita bersihin. Jadi meskipun sholat kita dikit, kehusuannya 5 kali, dikit kan jadi banyak itu. Dosa kita bersihin setiap hari. Pentingnya istighfar bagi kita ya itu. Gitu Haji. Insyaallah ya, kita orang baik semua ya. Tinggal mau meningkatkan kebaikan ini. Allah alam bisa. Ada lagi? Satu lagi? Ada cukup? Kita suruh jam. Mas 62. Hah? 62. Oh, 62. Masih ada? Masih ada 8 menit. 8 menit, silakan. Enggak ada lagi? One? Nah, silakan. Iya. Iya. Nah ini kayak saya istighfarnya itu kepada Allah apa kepada diri sendiri? Lihat. Mari kita baca. Istighfar itu redaksinya astaghfirullahalazim. Yang paling rendah itu ya. Kalau yang biasa kita astaghfirullahalazim. Kalau kita mau tambahin astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya, boleh. Wali mujibati alayya dan seterusnya. Boleh. Istighfar yang lain seperti istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Istighfarnya Nabi Adam, redaksinya. Istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfar yang diajarkan dalam risalah muamalah ya. Allah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu redaksi. Tapi semuanya namanya istighfar, ya. Astaghfirullahalazim. Kita artikan, astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun. Astaghfirullahalazim, ya Allah, saya mohon ampun kepadamu, Allah al-azim, yang agung, yang besar.
Jadi mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, kehilafan, dosa yang kita perbuat. Jadi kalau kita lihat redaksi, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita. Mohon ampunnya ke siapa? Ke Allah. Gitu. Nah, sekarang istighfar ini penting bagi kita agar kita menyadari akan kesalahan, kehilafan yang kita kerjakan baik sengaja atau tidak. Jadi diri kita mohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah, ya. Aturan Allah nih ya, bukan kaitannya dengan manusia ya. Kalau untuk kepada manusia jangan istighfar. Beda. Ini hanya hukum-hukum Allah. Pelanggaran kepada hukum-hukum Allah baru istighfar. Tapi kalau pelanggaran kepada hakul Adam, minta maaf. Enggak ada istighfar. Nolong kita, astagfirullah 100 kali, nggak akan selesai. Minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau perlu diganti gitu ya. Jadi kalau memang sama Allah, kaitannya dengan Allah, maka kita artinya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau kita mau kaji lagi lebih dalam lagi, kita mohon ampun sama Allah. Itu bagi yang belum ma'rifat. Paham Pak? Beda antara kita dengan Allah. Ini kajian ilmu syariatnya begitu. Tapi kalau kajian ilmu hakikatnya nggak begitu. Kita ini sabik penampakan Allah. Jadi kita istighfar untuk diri kita. Saya menyebutkannya terlalu ekstrim nanti. Kepada kita. Bingung nggak tuh? Karena itu penampakan Allah sudah. Itu kalau udah kajian ma'rifat, Pak. Karena manusia itu penampakan dari Allah. Manunggaling kaulo bi iradatillah. Tapi kalau syariat begitu. Sama seperti sholat nih saya mengatakan. Sholat itu Pak, dalam syariat itu kita lagi sholat, lagi kita melaksanakan perintah Allah. Kita yang disuruh sholat, kita adalah hamba, kita diperintahkan kepada Allah, menghadap Allah. Betul Pak? Begitu kan? Itu syariat kan? Kalau hakikatnya kita lagi ihsan, lagi munajat, lagi bertemu. Tahu bertemu Pak? Bukan kalau bertemu itu, ihsan itu ya artinya kita sudah bukan hanya ini, bukan hanya kita beda ya, tapi sudah bertemu dengan Allah, sudah kembali kepada Allah. Hah? Iya. Gitu ya. Ya, tapi ini kajiannya syariat. Jadi kalau syariat itu aja gitu kan. Jadi kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan. Jadi mohon ampun. Allah yang memberikan At-Tawwabur Rahim, memberikan ampun. Jadi dibersihin lagi kita. Itu penting, Pak. Ya. Kan dosa itu orang kan begini prinsipnya, manusia itu al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu siapapun diri kita, laki atau perempuan, itu tempatnya salah khilaf. Jadi kalau ada manusia yang nggak pernah salah, itu bukan manusia. Karena memang tempatnya salah itu manusia. Betul kan ya? Tapi manusia itu diberi akal tidak seperti diberi kepada makhluk lain. Artinya, kalau dia sudah salah pada satu keadaan, maka dia bisa memperbaiki. Karena ada pembeda yang bisa mengatakan, oh saya salah. Maka dia bisa merubahnya supaya baik. Gitu ya. Nah, itu manusia karena diberi akal itu. Jadi nggak boleh kita terjelembab kepada dosa yang sama karena kita dikasih pembina akal itu. Jadi manusia itu memang tempat salah, tapi dia bisa memperbaiki kesalahan. Artinya dia nggak boleh selalu salah. Kalau selalu salah itu bukan manusia. Namanya apa? Ya setan. Selalu salah. Kita manusia enggak. Gitu. Jelas ya? Jadi orang baik bukan orang yang nggak pernah salah. Tapi orang baik adalah orang yang mau memperbaiki. Gitu, Pak. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Ya istighfar itu. Ya, silakan nanti kita banyakin. Jadi jangan lupa ada istighfar 70, 100 kali itu. Biarlah kita sedikit-sedikit pahalanya, tapi dicatat sebagai amal kebaikan dalam setiap hari. Tapi keburukan kita terhapus dengan istighfar. Insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Gitu kan. Allah alam bisa. Dah ya, saya rasa demikian ya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi wacana, pencerahan pemikiran kita, sehingga lama-lama kita mudah-mudahan memahami tentang diri kita. Ya baru kita nanti mudah-mudahan kalau kita sudah memahami diri kita, kita memahami Allah, maka ini jalan menuju ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sari ibadillahi salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Rabb Ibrahim wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal aqli wal hikmah. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin waj'alna minal muttaqin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri talmin dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.